Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana memulai menjadi seorang Dharma Duta. Semoga ini bisa menginspirasi kepada kalangan muda, generasi muda, atau siapapun yang ingin memulai menjadi penceramah. Memang menjadi seorang Dharma Duta, menjadi seorang penceramah, bukan cuma butuh keahlian dalam berbicara, tetapi juga pengalaman. Pengalaman di mana? Pengalaman di lapangan sebelumnya. Semoga kaum muda yang hari ini masih sekolah tingkat SMP atau SMA meniti, memanfaatkan waktunya untuk membuat pengalaman-pengalaman yang kelak akan menjadi sebuah terobosan, dipakai sebagai pengalaman untuk menjadi pengasuh atau Dharma Duta. Ketika masa SD saya lewati dengan kegiatan pramuka. Di sana kita bisa memanfaatkan waktu dengan berlatih baris per baris, disiplin, latihan, berani tampil di depan umum, misalnya untuk bernyanyi, mengisi acara api unggun, atau mungkin ya sekedar lomba-lomba ceramah di sekolah SMP ataupun SMA. Ini adalah sebuah pengalaman yang memang kita butuhkan. Kemudian aktif di organisasi. Para muda-mudi yang berbahagia, jangan anggap remeh pengalaman yang kita lalui pada masa-masa sekolah. Memang ketika kita sekolah menganggap, wah, buang-buang waktu, ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu. Padahal kalau kita mau tekuni, itu semuanya bermanfaat buat kita semua. Lalu setelah aktif di organisasi keagamaan, saya pun coba menjadi pengasuh sekolah minggu. Memang awalnya saya menjadi pengasuh hanya bermodalkan berani baca-baca buku cerita, lalu bercerita kepada adik-adik sekolah minggu dengan penuh segala macam kekurangan. Tetapi akhirnya karena jam terbang juga ya, kita berani bercerita dengan sedikit humor, lalu ada lagu-lagu Buddhis ya, suaranya cuma pas-pasan, tetapi akhirnya bisa. Lalu saya memadukan juga sebuah seni yang saya bisa. Waktu SMA saya pernah belajar pantomim. Oleh karenanya saya coba memadukan materi ceramah dengan gaya-gaya pantomim. Itu pun dari seorang rekan ya yang memberikan ide. Pak Edi kan bisa pantomim, coba dipadukan dengan gaya pantomim. Saya semula berpikir keras, apa iya ceramah dengan gaya-gaya pantomim? Ternyata bisa juga. Ya. Kalau kita untuk anak-anak sekolah nih, ya, remaja, problem bisa juga, pemuda. Nah, inilah. Lalu trik-trik inilah yang akhirnya saya pergunakan untuk menjadikan sebagai modal dalam pembabaran Dharma. Bapak Ibu Sobat Muda, tentu menjadi Dharma Duta kita harus memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu saya pun berterima kasih kepada almarhum Ibu Lis Wang Ing, guru saya, guru SMA, guru yang mengajarkan agama Buddha. Dia mengajak saya untuk kuliah
di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Nah, disinilah akhirnya semakin menambah wawasan tentang ajaran-ajaran Buddha. Dari situlah saya tertarik, semakin tertarik. Kenapa kok agama Buddha begini indah, begitu indah. Dan akhirnya saya terus terjun mendalami. Rupanya pengalaman-pengalaman belajar gak cukup ya, harus praktek. Satu ketika ikutlah yang namanya ada kesempatan Pabaja Samanera. Ikut. Jadi di sini kita sebagai modal untuk belajar, praktek. Tentu ya, masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya miliki. Tapi kita kembali kepada diri kita, mau atau tidak. Memang jarak adalah jarak tempuh ya, jarak tempuh dari rumah ke tempat ibadah kadang-kadang terhambat. Tapi saya akan pilih yang masih bisa saya jangkau. Ya. Jadi masalah tempat kembali kepada komitmen kita, bisa mencapai atau tidak. Apalagi kalau ada tempat-tempat yang memang sulit kita jangkau karena alasan masalah transportasi ya. Kalau waktu dan jam kerja pun harus kita sesuaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Muda, nah kepada para muda-mudi yang mau aktif sebagai Dharma Duta, perlulah mencari pengalaman. Ya sekarang modalnya zaman internet ya, ada di konten-konten YouTube kita bisa pelajari. Misalnya orang ini pandai bercerita, berbagi cerita seperti apa, dengan gaya-gayanya dipadukan. Ada yang bisa dengan bermain boneka tangan, atau mungkin punya keahlian bermain wayang, silakan kita padukan. Lalu pengalaman juga kalau misalkan Anda seorang penyanyi juga bisa. Misalnya menyampaikan dharma dalam bentuk lagu-lagu, itu bisa. Atau menyampaikan dharma dalam bentuk gambar. Misalnya keahlian Anda sebagai orang yang senang menggambar atau origami. Silakan praktekkan. Bagaimana mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu pembelajaran itu. Kalau bisanya mahirnya di bidang organisasi, ya silakan tuangkan. Kenapa? Karena setiap orang punya keahlian masing-masing. Oke, jangan takut. Cobalah, semua pasti berhasil. Selamat mencoba. Terima kasih, Namo Buddhaya.